Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada peserta didik semua. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari mendiagnosis sistem dan cara gejala komunitas. Yang pertama, kompetensi dasarnya. KD 3.20 mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar diesel komunitas. KD 4.20 memperbaiki sistem bahan bakar diesel komunitas. Kemudian IPK-nya, IPK pengetahuan nanti ada mengidentifikasi gejala kerusakan sistem injeksi common rail, kemudian mendiagnosis penyebab kerusakan injeksi common rail, menguraikan cara pemeriksaan hasil perbaikan sistem injeksi common rail, dan IPK keterampilan memeriksa kerusakan sistem injeksi common rail, memperbaiki kerusakan sistem injeksi common rail, dan menguji hasil perbaikan kerusakan sistem common rail. Tujuannya, 1. Untuk tujuan pengetahuan, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mengidentifikasi gejala kerusakan sistem injeksi common rail secara mandiri dan bertanggung jawab. 2. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendiagnosis penyebab kerusakan injeksi common rail secara mandiri dan bertanggung jawab. 3. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan cara pemeriksaan hasil perbaikan sistem injeksi common rail secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk tujuan keterampilan, disediakan alat pendukung dan bahan praktek media pembelajaran, buku pedoman operasi. Peserta didik dapat melakukan pemeriksaan sistem injeksi common rail secara mandiri sesuai SOP, disiplin, dan bertanggung jawab. Disediakan alat pendukung dan bahan praktek media pembelajaran, buku pedoman operasi. Peserta didik dapat memperbaiki kerusakan sistem injeksi common rail secara mandiri sesuai SOP, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketiga, disediakan alat pendukung bahan praktek media pembelajaran dan buku pedoman operasi. Peserta didik dapat menguji hasil perbaikan sistem injeksi common rail secara mandiri sesuai SOP, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian kita coba lihat dari permasalahan video berikut ini. Oke kawan-kawan, topik kita kali ini adalah mencari penyebab Innova diesel common rail tidak bisa hidup atau pada mobil lain yang sejenis. Secara umum, penyebab Innova diesel common rail tidak bisa hidup ada beberapa hal, antara lain bisa kehabisan bahan bakar atau adanya udara palsu, CKP sensor rusak atau hubungan konektornya putus, SCV rusak atau ada masalah pada wiringnya, ada kebocoran yang sangat besar pada daerah tekanan tinggi, dan masih banyak lagi penyebab yang lain, baik dari wiring maupun dari penyebab yang lainnya. Ini adalah contoh pada sistem common rail yang normal, start langsung hidup, RPM stasionernya juga stabil, dan pada saat kita gas, RPM juga naik, bahkan bisa mencapai putaran di atas 3000. Dan satu lagi, mil atau check engine padam. Sekarang kita lakukan percobaan dengan melepas konektor injektor untuk silinder nomor 1. Kita start, mesin hidup, hanya saja di sini mesin menjadi pincang karena satu silinder tidak berfungsi. Dan mil atau check engine menyala, yang menandakan adanya gangguan pada wiring sistem common rail. Selanjutnya kita pasang kembali kabel konektor untuk injektor silinder nomor 1. Selanjutnya kita lakukan proses reset dengan cara melepas fuse untuk sistem common rail yang bernilai 25 ampere berwarna putih selama minimal
1 menit. Jika sudah, kita pasang kembali. Pastikan fuse atau sekring duduk dengan baik dan jangan lupa kita pasang puller atau penarik sekring ke tempat semula. Kita start lagi. Mesin sekarang dalam kondisi normal. Sekarang mari kita amati bersama-sama apa akibatnya jika pipa tekanan tinggi kita kendorkan. Kita lihat. Ternyata mesin menjadi mati walaupun hanya 1 pipa injektor yang kita kendorkan. Sekarang coba kita start lagi, apakah bisa hidup kembali? Ternyata tidak bisa hidup. Sekali lagi, ternyata tetap tidak hidup. Mesin tidak hidup karena saluran bahan bakar mulai dari supply pump sampai yang menuju ke pipa common rail dan diteruskan ke pipa yang menuju ke injektor merupakan suatu daerah tekanan tinggi yang saling berhubungan. Sehingga jika pada injektor dibocorkan, semuanya tekanannya akan rendah. Kejadian yang sama juga bisa terjadi jika regulator tekanan bahan bakar atau pressure limiter mengalami kebocoran. Pada kondisi yang normal, pressure limiter akan membuka pada tekanan 2300 bar. Jadi pada saat di start ataupun pada putaran stasioner dan juga dalam kondisi normal, maka pada pipa yang menuju ke fuel tank atau pada tangki tidak boleh ada kebocoran. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah mesin akan mati atau tidak bisa hidup jika terjadi kebocoran bahan bakar yang besar dan terus-menerus pada daerah tekanan tinggi, misalnya pada pressure limiter. Akan tetapi, jika kebocoran pada daerah tekanan tinggi hanya terjadi kadang-kadang dan sesaat, maka engine masih bisa hidup walaupun hidupnya tidak normal dan sering juga berujung pada matinya engine. Lampu mil yang menyala bisa kita deteksi dengan scan tool maupun dengan menjumper terminal 4 dan 13. Contoh kedipannya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lihat pada buku manual arti dari kode tersebut. Oke, kawan-kawan, itu informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf. Oke, setelah melihat tayangan video tersebut, maka apa yang sudah ada dalam gambaran ini? Oke, tentu saja ya. Yang pertama nanti mesin apakah bisa hidup atau tidak. Yang kedua, nanti penyebab-penyebab yang terjadi akibat proses dari perbaikan yang akan dilakukan. Nah, nanti di dalam pengetahuan ini sebelum kita melakukan mendiagnosis, maka nanti ada beberapa yang Bapak sudah siapkan mulai dari link YouTube, kemudian materi, kemudian buku materi yang lain, serta nanti wajib kita ketahui dulu bagaimana dari cara kerja dan fungsi diagnosis serta prosedur pemasangan dari pompa bahan bakar atau fuel supply pump, kemudian full filter, kemudian common rail dan fuel rail pressure sensor, kemudian injektor, ECU, EDU, full temperature sensor, MAP sensor, MAF sensor, IAT sensor, CKP sensor, CMP sensor, knob sensor, ECT sensor, APP sensor, dan GPS. Contoh dari sini kita mulai bisa melihat dari bagan komponen sistem. Yang pertama
adalah lokasi part sensor dan aktuator. Tolong diingat dari arah depan atau top 1, nanti ada injektor dari top 1 sampai top 4, kemudian ada injeksi tekanan tinggi, kemudian ada full inlet tap, kemudian ada supply pump yang terdiri dari SCV dan field temperature sensor, serta ada di common rail nanti ada field pressure sensor serta field pressure sensor yang kedua. Kemudian ada APP sensor, di mana ini adalah sensor pengukur dari bukaan pedal gas, sehingga nanti di sini sudah ada grafik atau gambar. Begitu nanti pedal gas diinjak, maka dia harus menggunakan hambatan yang harus diteruskan kepada TPS, sehingga nanti TPS akan membuka throttle. APP sensor sendiri bila sudah lama dan mengalami problem, maka dia reaksi mesin akan sedikit terhambat. Yang ketiga nanti ada sensor tekanan bahan bakar, yaitu nanti berfungsi mendeteksi tekanan bahan bakar yang ada di fuel common rail. Di sini juga sudah kelihatan, begitu stasioner nanti ada bagan yang harus terbuka, kemudian begitu nanti ketinggian dari tekanan bahan bakarnya harus dikontrol. Kemudian dari common rail sendiri nanti di sini maksimum tekanannya adalah 160 MPa. Kemudian yang dikirim oleh full supply pump, kemudian ada pressure limiternya, nanti yang tekanan tinggi ini dari full supply pump yang ke injektor sesuai dengan injektor untuk tekanan 1, kedua, 3, dan keempat, kemudian nanti ke full pressure-nya. Kemudian yang selanjutnya, pada kerusakan full supply pump, pada beberapa nanti ada yang full supply temperaturnya mengalami masalah, kemudian kecepatan mesin, kemudian akselerator opening, ini adalah nanti sama juga dengan di APP sensor, kemudian turbo pressure, kemudian atmospheric air pressure. Kemudian pada full supply pump, jangan lupa nanti ada full temperature sensor, kemudian sama SCV yang nanti akan masuk ke injektor. Pada full supply pump nanti ada dua fungsi pokok, mengirimkan tekanan tinggi ke common rail yang digerakkan nanti oleh crankshaft. Kemudian di sini nanti ada nanti masuk ke full common rail, kemudian nanti dari from inlet, dari tangki bahan bakar, sama dari filter bahan bakar, kemudian dari pengembali atau flow fuel return, kemudian ada SCV. Yang selanjutnya dari full common rail sendiri, di sini nanti terbuka maksimum di angka 190 MPa, kemudian tegangan maksimumnya ada di 4,04 volt. Dan dari full common rail sendiri, nanti ada yang menggunakan tipe piezo, ada juga yang menggunakan internal fuel pressure. Jadi tipe variabel resistor. Kemudian dari injektor sendiri nanti untuk atomisasi yang lebih baik, biasanya sudah ada kode. Dan kode di sini nanti mewakili lubang, ada yang 4 lubang atau ada yang 8 lubang. Injektor sendiri mempunyai kode, yaitu kode yang akan digunakan oleh EDU yang bisa digunakan sebagai identifikasi pada EDU. Sedangkan EDU sendiri mengendalikan injektor saat kecepatan tinggi, berfungsi menaikkan tegangan tinggi dari EDU, sehingga pada saat EDU mengirimkan sinyal, pada sirkuit kontrol di sini dia akan merubah tekanan tinggi, sehingga saat tekanan tinggi ini nanti, tegangan tinggi ini nanti bisa digunakan untuk menggerakkan tegangan pada katut di injektor. Tabel kemungkinan penyebab kerusakan. Yang pertama, lampu mil menyala, nanti periksa menggunakan BPC, apakah nanti yang rusak terdapat pada bagian sensor atau bagian yang lain. Bila mesin susah hidup, maka yang pertama, mesin bisa start namun lama hidup, maka periksa sirkuit start sinyal sirkuit, CKP, power supply ECU, injektor, dan supply pump. Bila sulit starter ketika mesin dingin, maka periksa sirkuit sinyal STA, injektor,
periksa WTS, saringan bahan bakar, ECU mesin, suplai pump, sensor tekanan bahan bakar, dan diesel throttle. Bila sulit starter ketika mesin panas, maka lakukan pada sirkuit sinyal starter STA, injektor, saringan bahan bakar, tekanan kompresi, ECU mesin, suplai pump, sensor tekanan bahan bakar, diesel throttle. Bila mesin mati setelah start, saringan bahan bakar, injektor, sirkuit sumber daya ECU, ECU mesin, suplai pump, sensor tekanan bahan bakar, dan diesel throttle. Bila mesin tidak bisa idling atau stasioner, maka silakan pada pemeriksaan kita cek pada saringan bahan bakar, injektor, ECU mesin, suplai pump, sensor tekanan bahan bakar. Bila mesin kasar, maka periksa pada sirkuit kontrol EGR, tekanan kompresi, setelah katup, ECU mesin, injektor, sensor tekanan bahan bakar. Bila mesin lemah akselerasi, maka jalur akselerasi kita cek pada injektor, saringan bahan bakar, sirkuit, ECU mesin, tekanan kompresi, dan diesel throttle. Bagaimana mendiagnosis sistem komodel? Ada dua. Yang pertama nanti menggunakan intelligent tester atau scan tool. Yang kedua menggunakan DLC. Pada kendaraan yang menggunakan intelligent tester, maka dapat berkomunikasi dengan mesin. Adapun yang ingin mengetahui kondisi pada kerja mesin dapat dilihat pada intelligent tester, termasuk kerusakannya. Bagaimana menggunakan scan tool G-Scan 2? Yang pertama, hubungkan intelligent tester ke DLC 3. Yang kedua, kita buka soket MAP sensor. Yang selanjutnya, kita putar kunci kontak ke on, sambil menghidupkan tombol on-off pada scanner. Masuk ke menu diagnosis, enter. Masuk ke menu diagnosis Toyota, pilih tanda arah panah, manual transmisi atau automatic transmisi. Karena nanti media yang digunakan manual, maka kita klik manual dan OK atau enter. Klik internasional atau Japan domestik. Klik 16 pin atau 17 pin. Untuk 17 pin ini berarti yang lama. Nah, karena mesinnya menggunakan 16 pin, maka kita klik yang 16 pin. Kemudian sistem search, enter. Atau langsung menggunakan masing-masing individu bagian. Tapi kalau menggunakan TTCS, seperti ini kita langsung ke sistem search. Kemudian kita masuk ke TTCS, ditunggu sampai keluar basis data, agak lama. Kemudian setelah muncul DTC Analysis, Data Analysis, Flag Record View, Actuation Test, Special Function, ini sudah ada fungsi masing-masing. Dan setelah ketemu kita cek. Ternyata di sini masuk manifold absolute pressure atau barometric pressure sensor. Nah, ternyata di sini ada dua kesalahan yang tersimpan pada memori ECU. Dua kesalahan ini nanti kalau bisa kita reset, maka kita reset. Hapus kesalahan, klik erase pada bagian bawah. Setelah klik erase, nanti enter. Kemudian apabila tidak menggunakan intelligent tester, tapi hanya menggunakan DLC, maka kita bisa cross-check soket terminal 4 dan 13. Berbeda dengan mesin bensin, nanti kalau mesin bensin 4 dan 12, kalau mesin diesel 4 dan 13. Tadi ada di MAP, kita cek. Setelah dicek, di sini contoh manual pada ECT. Tabel kerusakannya sudah ada konversinya. Contoh MAP nanti ketipannya adalah 35. 24 adalah IAP, 22 adalah ECT. Engine belum mengatur. Yang selanjutnya nanti sama kita bisa melihat pada buku pedoman reparasi 49 itu adalah fill pressure, 78 adalah supply pump atau SPV, 78 lagi nanti ada pada jalur EDP. Kemudian 49 nanti ada di fill pressure sensor.
Kemudian 49 lagi ada yang tekanannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan 78 tekanan melebihi 200 MPa. 49 sirkuit malfunction, kemudian 49 lagi sirkuit heavy. Kemudian ada yang 97 ada di open source EDU, 78 ada di SCV, 78 fluid pump sistemnya ada di ECU dan SCV lagi, di 88 89 ada EPAM atau injector compensation atau engine ECU. Kemudian lagi ada 97 open source pada SCV-nya, hampir sama dengan di depan. Nanti karena masih banyak yang masuk, nanti bisa dilihat ada buku pedoman reparasi. Jangan lupa karena nanti mesin yang kita gunakan adalah mesin Toyota D4D, maka buku pedoman reparasi nanti akan Bapak sampaikan pada grup WA ataupun pada Google Classroom. Kemudian 49 juga sama, sistem pressure terlalu rendah, 78 pressure terlalu tinggi, dan sebagainya. Masih banyak lagi, kurang lebih ini yang bisa Bapak saya sampaikan.